Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Selasa 12 Mei, kembali saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku bersama menyembah Tuhan. Kau ulurkan tanganmu padaku saat aku kebingungan. Yesus, kau hapuskan air mataku saat aku di dalam tangisan. Yesus, kau dekap erat diriku dan kau bisikkan lembut, jangan takut, aku sertamu. Terpujilah Yesus, tak pernah tinggalkan, tak pernah lupakan kasihnya padaku, kasihnya padamu tak pernah berkesudahan, tak pernah berkesudahan. Kita berdoa. Bapa, sungguh kami mensyukuri karena kasih-Mu kepada kami tidak pernah berkesudahan. Dalam kasih-Mu kami menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku, kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-6. Pembacaan dari ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke haribaanmu. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin Ibu Bapak Saudaraku berpikir, aduh si Om teh kurang peka dalam kondisi seperti ini menyampaikan firman Tuhan, berilah. Bukankah harusnya kita yang mendengar ini menerima uluran tangan supaya kami boleh menikmati hari-hari yang terberkati, kami boleh menyambung hidup kami, tetapi bukan memberi. Kalau Ibu Bapak Saudaraku berpikir demikian, percayalah Tuhan menghendaki supaya firman Tuhan ini sampai kepada Ibu Bapak Saudaraku. Berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, bahkan yang tumpah akan dicurahkan ke haribaanmu. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Yang pertama, taatilah dan lakukanlah, karena memberi adalah bentuk perintah Tuhan yang harus Ibu Bapak, saya dan saudara lakukan. Di mana perintah Tuhan kita lakukan, kita diberkati. Perintah Tuhan kita tidak lakukan, kita kehilangan berkat. Oleh sebab itu, saya berdoa dan berharap Ibu Bapak Saudaraku diberkati Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan. Ibu Bapak Saudaraku, perintah ini justru disandingkan oleh Tuhan Yesus dengan larangan, yakni jangan menghakimi dan jangan menghukum. Mengapa demikian Ibu Bapak Saudaraku? Sesungguhnya sebelumnya Tuhan Yesus sedang berbicara tentang hukum kasih dan kemurahan hati, baik itu kepada musuh-musuh maupun kepada rekan-rekan sekerja. Dan kepada musuh, Tuhan Yesus katakan, kemurahan hatimu adalah jangan pernah menghukum. Artinya jangan menyimpan dendam, apalagi meluapkan dendam itu melalui tindakan nyata, yakni pembalasan. Itu hanya orang-orang berdosa, di mana mata ganti mata. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan menghukum, tetapi ampunilah semua orang yang berbuat salah kepadamu. Lalu Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus berbicara secara khusus berkenaan dengan larangan itu,
Lalu Tuhan Yesus berikan perintah, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan supaya makin padat, dan yang tumpah dicurahkan ke haribaanmu supaya kamu diberkati dalam situasi yang sulit ini. Lalu yang kedua, ibu bapak saudaraku, mengapa kita harus memberi? Bukan hanya memberi itu sebagai wujud ketaatan kepada perintah Tuhan, tetapi sesungguhnya dengan memberi kita sendiri sedang membuka pintu-pintu berkat yang dari Tuhan itu. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikanlah. Ayat tadi mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Pertanyaannya adalah, mengapa firman Tuhan ini datang kepada ibu bapak, saya dan saudara? Karena pertama, karena Allah sudah memberkati ibu bapak saudaraku secara limpah. Mari kita melihat ibu bapak saudaraku pasal yang ke-12 dari Lukas ini, ibu bapak saudaraku, ayat yang ke-48. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 12 ayat 48b khususnya. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Intinya begini, ibu bapak saudaraku sudah diberi oleh Tuhan. Dan ibu bapak saudaraku, Tuhan sedang berbicara kepada ibu bapak saudaraku bahwa akhir-akhir ini atau beberapa hari yang akan datang, ibu bapak saudaraku diberi oleh Tuhan yang pertama, THR melalui perusahaan saudara. Yang kedua, melalui bisnis saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun saudaraku berbisnis ataupun bekerja dari rumah. Lalu yang ketiga, pemberian Tuhan yang lain, entah melalui tangan siapapun juga yang dipakai oleh Tuhan sebagai kepanjangan tangan dari Tuhan. Oleh sebab itu, berilah karena ibu bapa sudah diberi. Lalu kepadanya, kepada yang sudah diberi, tetapi memberi kepadanya akan diberi. Itulah sebabnya ibu bapak saudaraku, mari kita mundur sejenak ke Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8, pembacaan ibu bapak saudaraku ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan Lukas 8 ayat yang ke-18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Perhatikan, yang sudah punya lalu memberi kepadanya akan diberi. Lalu ibu bapak saudaraku, mari kita maju kepada Lukas pasal yang ke-19 yang nadanya hampir sama, yakni ayat yang ke-26. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Ingat ibu bapak saudaraku, Tuhan sudah sampaikan, kepada yang diberi akan diberi lebih, manakala dia bersedia memberi. Di sana dikatakan sekali lagi, saya ulang. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, artinya sudah diberi, kepadanya akan tetap diberi, akan diberi ketika mereka bersedia memberi. Oleh sebab itu, ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari ketika ibu bapak saudaraku yang kasih mendengar firman Tuhan ini, mari kita menerapkan hidup dengan pola matematika. Yakni, mari kita melipat gandakan berkat itu dengan jalan, dengan mengalihkan kegembiraan ibu bapak saudara. Lalu yang kedua, mari mengurangi kesedihan dengan kesediaan kita berbagi kepada mereka. Lalu mari kita menambahkan semangat. Lalu ibu bapak saudaraku, mari kita membagi kebahagiaan. Dan akhirnya mari kita mengkuadratkan, karena matematika ada juga kuadrat, kasih sayang kita kepada siapapun itu. Lalu terapannya begini ibu bapak saudaraku, kita sudah berbagi, Paskah berbagi kemarin kepada masyarakat di sekitar, dan sekali kepada beberapa anggota jemaat. Dan kemarin seminggu yang lalu kita juga berbagi paket untuk beberapa jemaat. Dan saya berdoa kepada Allah di dalam Tuhan Yesus supaya akhir bulan ini kita juga bisa berbagi berkat untuk jemaat. Oleh sebab itu, apabila ibu bapak saudaraku hari ini mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Ibu bapak saudaraku diberkati, hubungi gembala ibu bapak saudaraku saya. Lalu ibu bapak saudaraku kontak. Saudaraku rindu persembahan beras yang nanti kita akan bagi untuk khusus kepada anak-anak Tuhan yang lain, yakni jemaat kita. Hubungi gembala. Saudaraku rindu untuk berbagi melalui Mi, hubungi gembala.
Ibu bapak saudaraku rindu berbagi melalui gula, minyak goreng, dan lain sebagainya, hubungi gembala. Lalu gembala akan menghimpunkan dan menyerahkan kepada panitia untuk didistribusikan kepada seluruh jemaat. Dengan jalan demikian, kita sedang mengenapi firman Tuhan. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah akan dicurahkan ke haribaanmu. Sehingga ibu bapak saudaraku benar-benar menikmati hidup sepenuhnya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak saudaraku perlu makan, sahabat-sahabat perlu makan, dengan berbagi dan memberi. Sekali lagi, yang memberi bisa tidur nyenyak, yang menerima makan enak, dua-duanya diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Bapa baik, yang sudah mengajar kepada kami di tengah-tengah situasi sulit. Firman-Mu datang menantang kepada kami supaya kami memberi. Maka kami akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, bahkan yang ditumpah pun akan dicurahkan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati kelimpahan di dalam Engkau. Kami tahu bahwa yang memberi tidur nyenyak, yang menerima makan enak. Kami tidak mau apa yang ada pada kami justru diambil oleh Tuhan, karena kami tidak bersedia memberi. Tetapi manakala kami memberi, firman-Mu mengajar kepada kami, Engkau akan menambahkan apa yang sudah ada pada kami, sehingga kami boleh menikmati hidup yang berkelimpahan. Terpujilah buat nama-Mu Bapa, berkati bisnis anak-anak-Mu, baik yang dikelola dari rumah ataupun dikelola di tempat lain. Berkati keluarga anak-anak-Mu semua, sehingga apapun juga yang anak-anak-Mu kerjakan dari rumah dijadikan Tuhan berhasil dan memberkati satu dengan yang lain. Dan berkati bangsa dan negara kami, sehingga boleh secepatnya bersama kami yang adalah warga boleh mendisiplin diri, sehingga secepatnya virus ini terputuskan mata rantainya dan kami kembali kepada kehidupan normal dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Kami juga berdoa untuk pimpinan perusahaan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati sehingga perusahaannya tetap diberkati di tengah-tengah kondisi sulit seperti ini, sehingga melaluinya nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Bagi anak-anak-Mu yang sakit, firman-Mu mengajar kepada kami, oleh bilurnya kamu telah sembuh, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap memasuki hari ini dalam berkat dan pimpinan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.